Jadi saya hanya menggunakan Usana dan saya melihat hasil tes laboratorium saya yang cukup memuaskan ya. Dan anak saya lahir hari ini, anak saya berumur 9 tahun. Saya sudah memakai Usana sejak umur kandungan saya 15 minggu. Jadi sudah sekitar 9,5 tahun saya memakai produk Usana. Hari ini saya ingin sharing siapa sebenarnya the man behind the science. Jadi ini adalah Dr. Myron Wentz. Dr. Myron Wentz ini adalah seorang ahli mikrobiologi, ahli imunologi, beliau juga filantropis dan juga penulis buku. Beliau juga disebut sebagai Bapak Sel Dunia dan beliau adalah seorang ilmuwan. Jadi Usana ini memang terlahir bukan dari corporate suits atau marketingnya, tetapi memang terlahir dari seorang ilmuwan. Nah, di sini visinya yang sangat mengena buat saya sampai hari ini, yaitu beliau memimpikan dunia yang bebas dari sakit dan penderitaan. Jadi beliau ingin sekali kita semuanya itu sehat, karena belum tentu kita hidup, tapi biasanya kita menderita. Ya, biasanya kalau kayak saya dulu terkena pre-cervical cancer, saya hidup, tapi saya juga punya penyakit gitu ya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Dr. Myron Wentz. Nah, ini visinya yang sangat menyentuh saya. Usana sebelum berdiri, Usana itu mempunyai laboratorium namanya Gould Laboratories, di mana Dr. Myron Wentz ini adalah salah satu pencipta vaksin namanya vaksin Epstein-Barr, yang sampai hari ini dipakai di rumah sakit, dan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang mempunyai penyakit autoimun. Tapi tahun 1992 beliau akhirnya menjual Gould Laboratories tersebut. Beliau membangun Usana Health Sciences yang memang berfokus kepada kesehatan sebelum sakit ya. Jadi di sini adalah lebih ke pencegahan, tetapi juga orang sakit bisa menggunakan produk ini. Kemudian 2007 beliau mendapatkan penghargaan dari Albert Einstein Awards. Ini adalah penghargaan yang sangat bergengsi, terutama Albert Einstein Awards ini diberikan kepada beliau untuk pencapaian luar biasa dalam sains untuk sel manusia. Nah, kemudian sekarang kita sudah berumur 30 tahun ini, dan sudah berada di 24 negara termasuk Indonesia. Indonesia baru lahir 2015 kemarin ya, jadi tahun ini sudah 7 tahun Usana berada di Indonesia. Nah, kita juga saham kita diperdagangkan secara publik, jadi perusahaan kita bukan perusahaan perseorangan, dan ini tercantum di Nasdaq dan New York Stock Exchange. Kemudian kita juga merupakan pabrik percontohan dunia, dan juga sekarang sudah berada di 24 market di dunia. Nah, keunikan apa yang kita punya, Bapak Ibu? Di Indonesia banyak ya berbagai macam suplemen, tetapi apa sih yang membedakan Usana dengan suplemen lainnya? Jadi di sini ada beberapa, Bapak Ibu, ada buku yang saya perlihatkan ini kebanyakan adalah pihak ketiga. Karena waktu saya pertama kali melihat Usana pun, saya tertarik untuk melihat dari pihak ketiga, bukan dari orang Usananya. Karena kalau orang Usana pasti bilang Usana bagus ya, kebanyakan begitu. Tapi saya lebih interesting untuk melihat dari pihak ketiga. Salah satunya adalah buku Nutritional Supplements dari NutriSearch. Nah, buku ini, Bapak Ibu, perusahaan ini adalah perusahaan penelitian suplemen di dunia yang sudah berdiri 21 tahun lamanya. Dan di buku ini, dari edisi pertama sampai edisi ke-6, Usana selalu diperiksa dan diteliti di dalam buku ini. Di dalam buku ini, Usana mendapatkan penghargaan berupa Platinum Plus, level paling tertinggi di dunia untuk segi suplemen. Dan ini dilakukan secara saintifik atau ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu mungkin yang ingin melihat suplemennya apa, nanti bisa kontak Mas Iwa, sepertinya Mas Iwa punya bukunya, dan bisa melihat suplemennya di dalam. Di sini Usana mencapai 5 bintang gold standard. Jadi
Ada standarnya, standar paling tertinggi, standar 5 bintang, yang paling terendah, standar setengah bintang. Semua perusahaan-perusahaan internasional yang sudah dites masuk ke dalam buku ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian tentunya di Indonesia kita sudah melalui Badan POM. Bapak Ibu bisa melihat ya di setiap botol ada badan POM-nya dan juga berasal dari US. Jadi tentunya ada FDA approve. Produk kita adalah produk berstandar farmasi, bukan berstandar makanan. Jadi istilahnya pharmaceutical grade standard, bukan food grade standard. Dan juga siapa sih yang memakai produk-produk Usana? Di bawah mungkin Bapak Ibu lihat ada Dr. Oz ya dan Dr. Myron Wentz. Dr. Oz mungkin ada yang kenal ya di Indonesia dulu ada program TV namanya The Dr. Oz Show, tapi dibawakan oleh dokter Indonesia. Nah, itu adalah copyright di Indonesia, tapi aslinya adalah beliau Dr. Oz. Nah, Dr. Oz ini Usana adalah trusted partner dan sponsor dari The Dr. Oz Show. Selain itu, kita juga masuk ke dalam MIMS. MIMS ini adalah bukunya Dr. Rugun, ya, buktinya dokter-dokter kalau ingin melihat berbagai macam obat-obatan dan vitamin yang berstandar farmasi, bisa melihat dalam MIMS. Kita juga tercantum di dalam MIMS-nya di Amerika namanya PDR, atau MIMS-nya di Kanada namanya CPS. Kemudian, tentunya kalau masuk ke Indonesia, masuk melalui Badan POM harus halal MUI. Tidak hanya saja halal MUI, kita mempunyai kehalalan sertifikasi tertinggi di dunia atau internasional, namanya adalah IVANCA. Jadi MUI adalah anggota dari IVANCA. Dan IVANCA ini merupakan kehalalan sertifikasi tertinggi di dunia untuk Muslim ya. Nah, ini isinya tadi Bapak Ibu. Mungkin saya ingin sharing sedikit, kupas sedikit ya. Apa di dalam buku nutritional supplements ini. Ada beberapa nama company. Jadi yang tertera di sini bukan kita buat-buat sendiri Bapak Ibu, tapi ini berdasarkan buku dari nutritional supplements ini, di mana buku ini dijual dan dipasarkan bebas. Jadi sifatnya publish. Jadi kenapa kita publish hari ini? Karena memang Bapak Ibu bisa membeli bukunya di mana saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat Usana dengan brand produk kita Cell Essentials ini mendapatkan rating 5 bintang gold standard dengan standar Platinum Plus paling tertinggi di dunia menurut pihak ketiga dan berdasarkan scientific research. Dan kita juga banyak sekali sertifikasi, mungkin Bapak Ibu di audiens sekarang ada yang dokter gitu ya, biasanya dokter langsung bisa melihat sertifikasi ini lebih dekat gitu ya, ada NSF, ada Hybrid, BSCG, GMP, Informed Choice, USP, Customer Lab, kita sudah 6 kali mendapatkan penghargaan nomor 1 di customerlab.com, LGC, dan juga tentunya Bapak Ibu mungkin kalau nanti sudah mencoba produk Usana, Bapak Ibu bisa melihat di botolnya ada logo tanda tangan dari Dr. Myron Wentz. Ini tidak biasa Bapak Ibu, artinya adalah Dr. Myron Wentz menggaransi apapun yang Bapak Ibu konsumsi itu di dalam setiap tabletnya adalah sama di dalam komposisinya. Nah, selain Dr. Oz, ini dia, ada beberapa elit atlet. Kalau saya bilang beberapa itu mungkin sedikit, tapi ini kita mensponsori lebih dari 5.000 elit atlet di dunia, di mana para elit atlet yang kita sponsorin ini, kita berikan garansi di tubuh mereka sebesar 1 juta US dollar atau 14 miliar rupiah per satu tubuh mereka. Jadi kita tidak memberikan uang, Bapak Ibu, saat kita mensponsor, menjadikan brand ambassador seorang elit atlet. Biasanya di perusahaan lain memberikan uang. Kita tidak memberikan uang, Bapak Ibu, tapi kita memberikan produk yang harus dikonsumsi mereka setiap hari. Dan juga selain produk, kita berikan garansi di tubuh mereka sebesar 14 miliar rupiah. Jadi biasanya ada pertanyaan, wah saya minum suplemen kebanyakan mengganggu ginjal nggak? Nah, coba kita lihat
para elit atlet yang digaransi tubuhnya, tidak hanya satu orang saja, sudah 30 tahun belum pernah ada yang mengklaim 14 miliar tersebut karena adanya gangguan di dalam tubuh mereka akibat suplemen dari USANA. Jadi bisa dipercaya untuk tidak hanya saja untuk elit atlet, saya sendiri sudah menggunakan 9,5 tahun. Sampai hari ini hasil cek lab saya selalu bagus. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba ya. Dan juga pastinya nanti akan ada testimoni beberapa orang ya di sana yang sudah menggunakan produk USANA. Nah, di sini Bapak Ibu saya perlihatkan banyak sekali elit atlet. Tadi kalau saya bilang ada 5.000 elit atlet yang kita sponsori. Kalau Bapak Ibu lihat di kanan bawah ya, di kanan bawah ini ada USANA logonya dan tulisannya Cina. Jadi Menpora di Cina, Bapak Ibu, mereka itu mempunyai sekitar 1.600 elit atlet di Cina yang biasanya sering bertanding. Biasanya ke Indonesia, Asian Games, dan sebagainya. Nah, 1.600 elit atlet ini disponsori semua oleh USANA. Jadi tubuhnya digaransi oleh USANA. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di sini WTA, Women Tennis Association, petenis nomor 1 terbaik sampai nomor 100, mereka disponsori oleh USANA. Apakah Serena Williams juga disponsori oleh USANA? Jawabannya iya. Jadi sekarang WTA sudah bekerja sama selama sekitar 21 tahun. Semua elit atlet di WTA menggunakan produk suplemen kita. Dan di Indonesia siapa saja? Tentunya di sini kita juga kedatangan tamu dan juga elit atlet kita yang sudah berada di sana ya. Terima kasih untuk kedatangannya, Mas. Dan ini ada beberapa elit atlet di Indonesia yang kita sponsori, tidak semuanya, tapi sekarang mungkin sudah berjumlah sekitar 40 orang gitu ya. Nah, kenapa mereka memilih USANA? Nanti tanyakan juga ya kepada elit atlet kita di sana, kenapa dia memilih USANA. Dan hasil dari interview saya kepada mereka adalah mereka bisa merasakan di dalam tubuhnya dari segi latihan, pemulihan, kemudian mereka biasanya kalau habis biasanya latihan atau kejuaraan biasanya terkena cedera gitu ya. Yang saya lihat adalah cederanya itu cepat ya pemulihannya. Dan juga tubuhnya tentunya yang mereka rasakan lebih banyak energi. Ya, so Bapak Ibu mungkin ini saja dari saya. Saya kembalikan kepada host Mas Iwa. Silahkan, Mas Iwa. Terima kasih Mbak Regina. Tepuk tangan buat Mbak Regina. Sama-sama. Jadi Mbak Regina memang punya cerita ya. Mungkin saya buka dulu materinya sebentar. Jadi Mbak Regina punya cerita kebetulan beliau sakit cancer waktu itu stadium 3. Minum USANA karena hamil 5 minggu, dan itulah yang mendasarkan Mbak Regina begitu orang USANA Amerika bilang, "Bure, Indonesia membuka 2015, langsung Mbak Regina saya ikut gitu ya Mbak Regina ya. Pertama kali. Akhirnya Mbak Regina bawa ke Indonesia 2015. 5 tahun Indonesia, pandemi balik dulu ke Auckland. Nah ini kita lagi berharap semoga Mbak Regina sudah bisa kembali lagi main-main di Indonesia. Nanti saya ajak ke Bandung untuk ketemu semuanya di sini ya, bercerita-cerita Mbak Regina. Amin, amin. Yes. Kita cerita lagi Mbak Regina kemana-mana. Oke, sebelum saya panggil bintang tamu kita, yang pertama saya punya door prize nih. Ada yang door prize nggak dia? Mau ya? Nggak perlu, nggak boleh. Pertanyaan gampang. Oh, harusnya nggak boleh juga nanti ya. Pertanyaan gampang. Tadi Mbak Regina bilang USANA itu asalnya dari mana? Ada tahu nggak? Mbak, ini duluan sih Mbak. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Namanya Erni. Mbak Erni diundang siapa? Mbak Metik. Mbak Erni dari mana di sana? Benar nggak dari gambarnya? Bener Terima banget. kasih Mbak Erni, selamat ya. Selamat Mbak Erni. Nanti banyak lainnya, mau lagi nggak hadiahnya? Oh nanti ya, oke. Sebelum saya bagi-bagi hadiah lagi, nah saatnya sekarang saya mau panggilkan bintang tamu kita yang pertama, yaitu Dr. Rugun Tobing. Beliau adalah spesial thorax dan kardiovaskular. Beliau dokter senior di Jakarta ya, Dr. Rugun. Silakan. Oke, sambil siapa Dr. Rugun mungkin mau cerita dulu. Berdiri aja, boleh di sini juga boleh, di samping.
Dr. Gun, gimana nih dalam keadaan pandemi seperti ini kan? Apakah kan kita saat ini sudah menjaga kesehatan, orang kita ya menjaga kesehatan. Ini dengan adanya pandemi ini, apakah kita harus double jaga kesehatannya atau biasa atau waspada aja nih dok? Menurut saya ya, dan yang saya lihat dengan adanya pandemi ini ya memang sih musibah ya. Tapi mungkin satu efek positifnya orang jadi lebih aware akan kesehatan. Jadi lebih perhatian, lebih menyadari bahwa kesehatan itu penting dan jadi prioritas. Dan yang kedua jadi lebih mencari-cari gitu gimana sih supaya bisa sehat, gimana supaya imunitasnya bagus, gimana supaya bisa tetap imunitas tapi terjaga dari infeksi tadi ya COVID ya sepanjang pandemi itu. Nah, itu saya lihat seperti itu. Cuma mungkin memang selama 2 tahun ini awareness sudah makin tinggi, kesadaran kesehatan termasuk pada istirahat, makan, nutrisi, jangan gaya hidup, olahraga itu makin tinggi. Hanya memang mungkin perlu lebih banyak edukasi mengenai mana yang bagus, mana yang enggak, apa yang benar, apa yang tidak. Gitu ya dok ya. Oke, kali ini kan dokter juga membawain beberapa tips ya kesehatan tentang apa pentingnya penyakit jantung. Masih sempat dok, tenang. Karena saya ada hadirkan dokter Rubu di sini untuk share kita semuanya dok. Masih sempat jadi dokter ngasih tips, ngasih kiat-kiat kan sekarang banyak banget ya teman-teman kita yang usianya masih muda tapi terkena penyakit jantung tiba-tiba gitu kan. Jadi apa yang bisa diperlukan di sini karena kita pengen bermanfaat buat kita semuanya tentunya dok. Oke. Ya, ini saya mau sedikit sharing aja sih, pendek aja karena kan mungkin waktu kita juga nggak panjang ya. Gimana ini juga pernah saya beberapa kali saya sharing waktu acara di sana. Saya sebagai pembicara di sana mengenai penyakit jantung, ya kan. Dimana walaupun sekarang ya zaman pandemi tetap aja sebenarnya ya namanya penyakit pembuluh darah termasuk di antara penyakit jantung tetap jadi sumber penyakit dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan bahkan di dunia. Oke. Di sini mungkin saya cuma membahas sedikit aja ya secara umum mengenai apa sih itu penyakit jantung, terutama kalau yang paling sering kan ini adalah penyakit jantung koroner. Koroner. Kemudian kira-kira apa aja faktor yang bisa menyebabkan dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sampai sekarang, walaupun orang sekarang tahunya COVID aja gitu kan, tapi sebenarnya tetap penyakit jantung ini merupakan top 3-nya penyebab utama kematian di Indonesia dan bahkan juga di dunia global. Nah, kalau ini gambaran aja. Kalau kita sebenarnya mikir-mikir, aku nggak tahu apa audiens di sini bapak-bapak, ibu-ibu pernah mikir itu jantung kita tuh nggak pernah istirahat loh. Bahkan waktu tidur aja dia tetap kerja ya, tetap kerja, cuma memang lebih pelan lah dibandingkan waktu kita aktivitas. Tapi nggak pernah sedetik pun istirahat, kan? Kalau istirahat ya langsung deh. Malah lebih bekerja ya. Malah kalau jangan istirahat gitu kan. Nah, makanya itu suatu organ yang kita sebut adalah organ vital di tubuh manusia. Dimana kalau kita tahu seperti itu, maka penting banget buat kita untuk menjaga gimana sih supaya jantung kita itu walaupun pada akhirnya memang mengalami penuaan ya.
namanya manusia kan pasti ada proses penuaan atau bridging. Jadi bagaimana kita bisa memperlambat dan menjaga kondisinya supaya tetap sebaik mungkin sampai kita menua dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, gambar seperti itu ini kita. Nah, ini kalau kita sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa penyakit jantung itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk datangnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba ya. Tapi sebenarnya justru dimulai dari bahkan sejak kita kecil, sejak kita remaja. Itu sudah ada bibit-bibitnya gitu. Karena ini suatu penyakit sama seperti penyakit stroke, pokoknya semua yang berhubungan dengan pembuluh darah adalah yang berproses secara pelan-pelan dan progresif mulai dari kita muda, bahkan mulai dari kita kecil. Nah, pengaruhnya apa adalah pola hidup. Nah, karena pernah saya lupa di mana, tapi memang kalau di luar negeri kan, apalagi untuk penelitian, maka biasanya akan sering dilakukan otopsi ya untuk penelitian, untuk research, untuk ilmu ya kan. Ternyata pernah remaja kalau nggak salah umur 14 tahun itu diotopsi karena memang untuk saya lupa persisnya untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk tujuan apa persisnya. Ternyata walaupun dia meninggalnya karena kecelakaan, tapi di pembuluh darahnya itu ternyata sudah mulai ditemukan adanya plak-plak pengamburan, walaupun memang masih ringan. Tapi golongan ini kan kita jadi kaget juga gitu waktu saya, bahkan waktu saya belajar juga kaget. Ih, gila, ternyata umur 14 tahun sudah mulai gitu. Bukan waktu kita udah dewasa, terus mungkin kita ngerasa baru setahun ini kok gitu makan berantakan, baru 3 tahun kok gini ada keluhan kok, tahu-tahu udah kena sakit jantung gitu. Padahal mungkin kalau kita kilas balik itu sebenarnya sesuatu yang udah bibit-bibitnya udah lama. Nah, ini sekarang gimana sih tanda-tanda dan gejalanya? Ini penting. Ini yang penting. Tanda-tanda dan gejala penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Nah, mungkin ada yang bisa tahu nggak di sini kira-kira apa gejalanya, apa yang sering didengar? Iya, mungkin sepengetahuan yang duluan ya. Kira-kira ada yang pernah Kayak saya. Oh, oke. Apa? Boleh cerita? November 2020 saya sempat jatuh di dapur. Selamat pagi semua. Pagi. Ceritanya November 2020 saya sempat jatuh di dapur. Kemudian saya tulang masak. Katanya sih tulang masak penyakitnya mah kalau enggak jantung. Karena makannya nggak benar, padahal masaknya benar. Ya. Yang saya rasain saat itu, saya punya keringat dingin banget. Ada tulisannya benar. Ya. Terus saya berat banget di sini. Dan yang ketiganya, saya cium bau rumah sakit. Karena saya udah masuk ke UGD Koramil. Katanya sih saya harus dilanjutkan dengan kajian dulu, pemeriksaan lanjut, cuman karena saya hanya berharap saya sembuh, belajar baca aja, sampai hidup aja deh, sampai akhirnya saya ketemu sama Edi, kemarin saya sempat dikasih sana tuh, baru 3 hari saya minum, kok saya jadi tidurnya enak ya? Wih, sampai pulang tidur. Pulang tidur. Ada lagi jantung berdebar sama beratnya baru 3 hari, terus makanya kemarin sama Edi sudah datang hari ini. Kayaknya itu ya. Bapak siapa Pak? Saya Indra. Bapak Indra. Makasih sharingnya Pak. Memang seperti itu ya kira-kira. Ngomong-ngomong, saya sarankan sih cek juga Pak biar lebih jelas, ya kan. Ya syukur-syukur kalau memang nggak perlu tindakan kan bagus. Tapi kalau ada pun ya bisa dipantau ya. Jadi gejalanya kalau yang paling khas adalah nyeri dada. Nyeri dada setelah
nyeri misalnya. Nyerinya itu sebenarnya bukan nyeri kayak beda ya. Kalau otot kan kayak ditusuk tuh, tusuk atau sebelum. Tapi ini lebih yang khas itu kayak diremes, kayak tertekan, kayak ada yang berakin. Jadi hasilnya seperti itu. Dan dari sini bisa sampai ke punggung, kadang-kadang menjalar. Makan gitu. Nah itu ada juga, ada yang sampai ke belakang, ke punggung. Itu biasanya agak beda-beda. Kenapa? Karena dari pembuluh mana yang terkena. Nah, gejala-gejala lain adalah seperti tadi ya, keringat dingin, kemudian ringan, pusing, kemudian ada sesek, terus tahu-tahu juga lemas, ya kan? Memang ada yang pingsan, ya kan? Kemudian ada gejala lain juga seperti rasa mual atau nyeri ulu hati. Ini yang kadang-kadang agak mirip dengan gejala lambung ya, agak susah dibedain. Nah, dan ini biasanya terjadi adalah pada saat aktivitas. Pada saat aktivitas, kemudian kalau diistirahatkan, nah itu berkurang atau hilang. Nah, itu biasanya memang masih penyempitan yang tahap ringan. Nah, tapi memang hati-hati nanti kalau udah sampai makin berat, ada waktunya di mana sakitnya itu dengan istirahat itu nggak hilang. Jadi memang harus segera diberikan peringatan. Oke. Nah ini hanya tadi dalam sini gambaran beberapa komplikasi lanjutan yang bisa terjadi. Misalnya seseorang punya penyakit jantung di koronernya yang kemudian tidak diatasi baik itu dengan obat atau tindakan dan dibiarkan, apalagi kalau pola hidupnya sudah berubah ya, akan jadi lebih berat, kemudian menjadi penyakit lain yang merupakan komplikasinya, yaitu gagal jantung. Ini di mana jantungnya juga ototnya udah nggak kuat karena ototnya udah banyak yang rusak. Aritmia itu adalah kelainan irama jantung. Jadi irama jantungnya udah nggak teratur lagi. Ada yang terlalu lambat, ada yang terlalu cepat, ada yang tidak teratur. Gitu. Kemudian, shock kardiogenik ini adalah kondisi ketika ini yang lebih parahnya lagi ya. Ini biasanya lanjutan daripada gagal jantung itu. Jadi otot jantungnya udah banyak banget yang rusak dan sebagian bahkan juga mati, sehingga udah nggak bisa mampu lagi memompa darah ke organ tubuh lain. Nah kemudian kalau jantungnya itu ruptur, artinya ada robek. Nah ini suatu kondisi emergensi yang bisa terjadi tiba-tiba. Itu karena ototnya yang mati itu dia lama-lama menipis terus bisa tiba-tiba robek. Itu yang harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit langsung dioperasi. Nah, sekarang gimana tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung ya? Di sini ada yang namanya cerdik. Cerdik itu adalah suatu singkatan yang sebenarnya sudah dibuat oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, untuk mempermudah orang awam mengingat gitu ya. Bagaimana cara-cara menjaga kesehatan jantung. Nah, C-nya itu apa? Adalah cek kesehatan. Nah, ini yang saya lihat orang Indonesia tuh masih sangat kurang ya. Sampai 3 kali tuh sangat kali untuk melakukan screening kesehatan secara teratur. Padahal seringkali bukan karena alasan finansial juga. Banyak yang sebenarnya kantornya nanggung, ada asuransi, ada ya selain BPJS ya, tapi ada memang kantornya punya asuransi terpisah yang bukan hanya memfasilitasi, bahkan mengharuskan karyawannya untuk cek berkala. Tapi ternyata banyak juga yang bandel gitu mengikuti. Ya saya nggak tahu, mungkin nanti bisa dari sharing kenapa
Misalnya ada ya, apa karena takut atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini bisa mendeteksi adanya kelainan di tahap yang masih sangat awal. Nah, kalau sudah dideteksi di tahap awal kan berarti masih bisa ditangani dengan cara yang lebih mungkin dengan pengobatan ya, nggak perlu, atau bahkan hanya dengan perubahan pola hidup, ada yang begitu. Tidak perlu sampai tindakan yang terlalu berat dan beresiko. Nah, kemudian juga nanti bisa diketahui mungkin belum jadi penyakit tapi sudah ada faktor-faktor risiko yang mungkin Pak, Ibu ini yang harus diperbaiki loh supaya nggak sakit jantung. Jadi itu gunanya screening kesehatan secara berkala supaya nggak ada kejadian-kejadian yang kaget-kagetan tadi tuh. Nah, deteksi dini ini dianjurkan dulu 10 tahun yang lalu adalah 40 tahun ke atas setahun sekali. Tapi sekarang sudah lebih mudah lagi sejak 35 tahun ke atas sekali tahun, atau lebih mudah dari itu tapi sudah punya resiko misalnya memang dari orang tua faktor genetiknya tinggi gitu ya, seperti cancer atau sakit jantung atau diabetes, jadi dianjurkan untuk screening. Nah, kemudian ini yang bisa dilakukan sendiri di rumah, mungkin bisa bangun pagi sih paling bagus sebelum ngapa-ngapain, namanya menari, kita meraba nadi sendiri. Nah, jadi di sini ya, di sini masing-masing mungkin bisa raba. Mana nih? Dari mana? Jadi dekat tentang kalau ada terlalu sedikit kan sedikit ada kayak merah. Di situ kalau kita tekan sedikit aja ada berdenyut kan. Nah, itu berapa frekuensinya selama 30 detik. Kemudian dikali 2. Dikali 2 normalnya adalah 90 sampai 100. Nah, kalau kurang dari itu atau lebih dari itu dan itu terjadi selama katakanlah lebih dari sekali ya, 3 kali, 4 kali, itu kita udah harus sebaiknya cek ke dokter. Kemudian ingatkan asap rokok. Nah, buat yang masih merokok nih, maaf aja, tolong stop. Stop. Nggak pakai dulu, stop langsung. Stop langsung. Saran saya, jadi dari penelitian udah dibuktikan cara paling berhasil adalah bukan dengan mengurangi tapi stop. Karena yang mengurangi itu biasanya balik lagi. Begitu. Jadi stop langsung aja, kalau memang punya niat ya udah berhenti, buang semua. Kemudian ganti pergaulan. Ganti pergaulan, cari. Biasanya itu karena ada rasa nyaman yang didapat ya dari rokok. Bisa diganti dengan hal-hal lain yang mungkin bikin kita happy, menggantikan. Misalnya olahraga. Nyaman dan ketergantungan kayaknya dok. Ya, memang ada faktor ketergantungan. Sebenarnya kalau pengguna rokok sebenarnya kalau di apa bisa ya dok ya? Bisa. Pernah rokok atau apa? Enggak. Kok tahu bisa? Coba. Iya betul. Segala sesuatu kalau diniatkan bisa ya dok ya? Bisa kalau diniatkan. Ya minta mungkin banyak sih hal-halnya juga, kalau jangan banyak bergaul dengan orang lain. Kurangi lah. Kemudian minta support dari keluarga, minta ingetin, ya. Banyak cara-cara. Nah, kemudian rajin aktivitas fisik. Dianjurkan kalau menurut WHO, American Heart Association adalah 150 menit per minggu. Jadi bisa biasanya dibagi 5 kali seminggu, masing-masing 30 menit. Ini jalan gitu boleh dok? Boleh. Yang penting bukan, jadi olahraganya nggak pegang kardio, apa aja boleh, mau jalan, mau lari, mau sepeda, mau berenang boleh, tapi dengan effort yang intensitas medium. Medium tapi sering. Medium jumlahnya 150 menit. Dibaginya 7 atau 5 gitu dok ya? Boleh, terserah. Jadi kita dianjurkan untuk kita hitungan juga ya Bapak Ibu ya? Iya, matematikanya jangan lupa. Oke. Nah, ini enaknya nih, ada orang bilang, Bu, waktunya 30 menit sehari.
terus jadi alasan gitu olahraga. Nah sekarang ternyata penelitian saya bilang bisa kok dibagi-bagi. Misalnya kayak gini, 2 kali sehari 15 menit. Kan mungkin pagi, habis itu sore. Yang penting sebenarnya niat. Kadang-kadang bisa di istirahat siang, misalnya begitu anggap lah, atau parkir jangan deket-deket kantor deh, gitu. Parkirnya jauhin, jadi supaya jalan. Kayak gitu. Atau kalau kan udah mulai agak ringan, bisa jalan di mall, boleh di mall tuh jalan tuh, kalau di mall bisa kan? Tapi jangan banyak mampir. Betul banget. Atau enggak kalau ibu di pasar ya Bu, dihitung tuh di pasar jalan. Boleh boleh. Ya boleh. Kalau misalkan aktivitas ibu rumah tangga itu kemungkinan antara 30 dan lebih itu aktivitas itu lain nggak dengan kita menyisihkan waktu 30 menit untuk olahraga? Beda. Beda. Itu namanya need, ya agak lupa apanya, no exercise activity. Jadi itu memang aktivitas fisik. Bukannya sama sekali nggak ada manfaat, itu bermanfaat juga untuk kesehatan, karena orang aktif kan lebih bagus daripada yang seger. Tapi itu bukan namanya olahraga. Jadi beda. Kalau olahraga itu secara konstan terus terukur jadwal. Jadi jangan samain ya. Tadinya mau ada alasan juga, udah kok nggak tinggal rumah. Sama kan tuh. Jadi sekarang udah nggak ada alasan ya, ibu. Jadi sekarang bawa anaknya jalan naik tangga gitu bisa ya Dok ya? Iya benar. Kalian angkat beban. Iya. Nah seperti ini kalau yang rekomendasi apa ya, persisnya seperti ini. Nah kemudian B-nya adalah diet seimbang. Diet seimbang itu paling simpel kalau menurut nutritionist nih, sebenarnya gampang, pakai piring teh aja. Piring teh artinya satu piring dikasih garis tengah, terus dibagi lagi di ada huruf T-nya gitu. Nah yang setengah itu isinya sayuran, yang seperempat karbo, seperempat lagi protein. Itu dari jenisnya dan jumlahnya. Nah kalau dari cara mengolah, ya kurangi cara mengolah yang pakai banyak. Kemudian kalau dari minuman, kurangi soda yang pakai gula dan yang berwarna. Sebenarnya simpel banget, nggak usah aneh-aneh. Sebetulnya juga saya ada alasannya minyak goreng mahal kan. Iya. Bisa. Iya. Dikit masih goreng ya. Betul. Tapi takut tadi ada hubungannya sama produknya itu juga dari sensor tadi ya. Iya. Tapi listrik jadi mahal kan? Nah, ini adalah istirahat cukup. Idealnya kita tidur 7-8 jam sehari. Idealnya. Makin banyak aktivitas fisik, kalau bisa lebih banyak kita 8 jam sehari. Boleh dipotong nggak sih Dok? Kan misalkan 7 jam, ada yang mengatakan 9, kemudian lagi itu boleh atau harus full 7 jam? 7 jam lebih baik. Ideal ya. Misalnya kurang nih, misalnya kurang. Tidur kalau bisa diusahakan tidur siang sejenak. Kemudian yang kelola stres. Nah ini yang menurut saya sih, kalau bagi saya agak susah mengukurnya stres management ini. Dan bagi setiap orang berbeda-beda banget ya. Selain caranya juga masih beda-beda tergantung selera dan kecocokan masing-masing, tapi memang harus disengajakan dan dicari apakah dengan olahraga, dengan aktivitas yang baik dan sehat, dengan banyak ngumpul sama keluarga, kan? Ada yang kegiatan agama, meditasi, gitu. Biar happy dan jiwanya tenang. Nah, itu aja sedikit aja sih kalau sharing saya mengenai penyakit jantung. Wah, sedikit tapi sangat-sangat banyak manfaatnya karena kebetulan itu ilmu yang sangat bermanfaat buat kita ya, karena memang betul seperti yang Dr. Ruben tadi bilang,
jarang sekali kita menyadari untuk cek kesehatan. Dengan cara dokter Gun sharing, kita tahu kan harus ngapain gitu, minimal pencegahan. Dan jarang-jarang loh Kak Meti sama Kak Ebi bawa dokter Gun ke sini ke Bandung. Pas banget, beta sibuk for free loh, jadi buat ibu bapak nanti kalau mau ngobrol sharing sampai Januari 20 pasti udah balik ke Jakarta, jadi bisa ngobrol santai nggak apa-apa. Mumpung gratis, karena nanti sampai jam 4 dicas. Dicas pakai handphone. Enggak, bercanda. Iya, tenang. Saya nanti sekarang saya pengen jadi manajer dokter Gun. Manajer dokter Gun karena kebetulan beliau sangat aktif juga di lari ya, gitu. Apa ini mau bertanya nggak? Enggak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Atau juga nanti bisa langsung habis itu Ya. kalau masih di sini bisa ngobrol santai ya. Karena begitu pentingnya kesehatan jantung ini untuk kita olah, karena saya sadar teman-teman banyak yang usianya di bawah 30 dok ya, memang jantung butuh satu tadi ya. Iya. Nah dok, kita mau hadiah ya. Nah, Tadi kan dokter Gun ngasih salah satu kata ya untuk menjaga kesehatan jantung. Ada atau nggak apa tadi istilahnya? Tante, silakan. Apa tante? Betul nggak dok? Coba disebutkan namanya tante. C-nya apa? Yes, betul tante. Terima kasih tante. Selamat ya. Masih Oke, baik. Terima kasih dokter Gun. Buat bapak ibu, teman-teman semua nanti yang akan ngobrol santai sama dokter, dia masih di sini kok sampai nanti jam 1:30 sama kita bareng-bareng. Jadi kalau mungkin nanti takutnya malu bertanya secara langsung, kita ngobrol santai aja. Karena dokter Gun juga ada di sini hari ini untuk kita semuanya. Terima kasih dokter Gun, tepuk tangan dokter Gun. Terima kasih sekali karena beliau itu kesibukannya di Jakarta, bisa saya culik untuk ikut ke Bandung kemarin. Kita dan sharing kita semuanya, dan ternyata ilmunya sangat-sangat bermanfaat sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita sambungkan, lanjutkan. Tadi kan Mbak Regina sudah cerita tentang apa itu USANA, perusahaan Amerika. Di USANA sudah 30 tahun ternyata, masuk Indonesia tahun 2015. Dan sekarang baru 7 tahun di Indonesia, jadi belum banyak sekali orang yang memakai USANA. Nah, tadi Dr. Gus sudah sharing, dan sekarang saya mengundang Mbak Mia. Mbak Mia kebetulan dulu orang yang pertama kali ngajak, bukan ngajak, saya mencari USANA karena buat ibu saya juga jantung. Saya beli seperti Mas Hendro tadi, bahwa ibu saya jadi setelah memakai USANA, jantungnya sehat, laporan sehat. Terus saya tanya ke Mbak Mia, aku mau dong beli yang banyak. Saya beli banyak, teman-teman di kantor pada pakai juga akhirnya. Nah, saat ini Mbak Mia menjadi Silver Director di USANA Indonesia. Sudah dunia ya Mbak Mia. Hai Mbak Mia. Halo semua. Mbak Mia sekarang lagi di Brisbane ya, Australia? Iya, di Queensland. Queensland. Nanti tanggal 1 Agustus balik ke Indonesia ya Mbak. Jadi kita bisa ketemu ya. Nanti kita ketemu. Mari kita kopi darat. Kalma ya, kita ke Kalma ya. Wajakin itu seru deh tempatnya. Jadi Mbak Mia sekarang silakan untuk sharing produk-produk apa aja sih di sana ini. Silakan Mbak Mia. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngomong ke produk USANA, aku mau share dulu gimana ceritanya penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sama Dr. Gun, yang jantung, stroke, diabetes itu bisa sebenarnya kita atasi dengan suplemen. Ini ada quote yang saya suka banget. Jadi ini dari Ancient dulu ya, Ayurveda. Mereka bilang kalau dietnya salah, obat apapun nggak ada gunanya. Tapi kalau dietnya benar, obat apapun nggak dibutuhin sebenarnya. Karena makanan kita sebenarnya adalah obat kita, dan kalau kita sakit, obatnya adalah makanan. Nanti kita lihat apa maksudnya. Nah, ini yang dulu bikin saya sadar bahwa akhirnya menjadi mindful terhadap apa yang saya masukin ke dalam badan. Karena kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau ada orang yang sekarang badannya di sebelah kiri, coba ingat-ingat seminggu terakhir makanan yang masuk kayak apa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan yang di kiri isinya ada makanan yang diproses, makanan yang berkarbonasi, gula. Sementara yang di kanan makanannya real food ya, ada sayur, ada buah gitu. Jadi ingat-ingat aja, apa yang saya masukin ke dalam tubuh adalah apa yang nanti tubuh kita akan menjadi. Nah, karena makanan itu sebenarnya either melawan penyakit atau justru
ngasih makan penyakit untuk semakin bertambah. Seperti yang tadi kata Dr. Rugun bilang, sebenarnya sakit jantung itu walaupun serangannya tiba-tiba, tapi sebenarnya sakitnya nggak terjadi tiba-tiba. Sakitnya itu udah akumulasi dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, baik yang sengaja lewat makanan atau yang kita nggak sengaja lewat polusi atau oksidasi. Nah, ini adalah Dr. Maren Wens. Tadi Ibu Regina sudah menjelaskan siapa beliau. Beliau bilang, sekarang ini orang itu hidupnya pendek, tapi dari hidup yang pendek itu, orang itu sakitnya panjang. Coba dilihat-lihat ya, orang-orang sekitar kita. Mungkin ada yang umurnya panjang, tapi 5 tahun terakhir dihabiskan di rumah sakit. Kayak gitu. Jadi udah hidupnya pendek, sakitnya panjang. Nah, tapi Dr. Marones tuh percaya bahwa dengan nutrisi yang benar, orang bisa tetap sehat. Karena nutrisi yang benar adalah cara terbaik untuk memastikan kita hidup sehat dan bahagia. Makanya kayak judul acara kita kan, Health is the true wealth. Kesehatan itu sebenarnya adalah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, ini tadi udah disebut sama Dr. Rugun, ada 3 silent killer di Indonesia, tapi secara umum di dunia silent killer ini 5 ini adalah 5 silent killer di dunia. Rata-rata di dunia orang-orang tuh meninggal karena penyakit-penyakit ini, dari jantung, kanker, stroke, penyakit pernafasan sampai diabetes. Cuman urutannya aja beda-beda. Kalau di Indonesia tadi ada 3 ya, ada jantung, ada stroke, ada diabetes. Kalau di Amerika ada kanker, karena mereka makanannya makanan awetan. Kalau di Indonesia kenapa kardiovaskular sama jantung? Karena makanan kita tuh sebenarnya banyak trans fat-nya, semua digoreng. Fried food is the best, tapi nggak bagus buat badan kita. Nah, tadi saya nyebut-nyebut soal apa yang kita masukkan secara sengaja lewat makanan atau apa yang nggak sengaja dari kerusakan oksidasi. Nah, kerusakan oksidasi ini seperti ini. Contohnya, kalau teman-teman potong apel, pasti apelnya lama-lama jadi hitam. Kenapa? Karena radikal bebas mulai masuk ke dalam apel. Jadi radikal bebas itu adalah satu atom yang dia selnya nggak sempurna, sehingga dia butuh nempel di tubuh manusia dan ngambil sel dari tubuh manusia. Dan sel-sel yang nanti sudah terpapar radikal bebas akan menjadi rusak, tidak sempurna. Seperti apel yang warnanya gosong ini. Nah, yang di kanannya ini tidak gosong karena dia dikasih lemon. Lemon itu adalah salah satu antioksidan. Artinya apa? Walaupun ada radikal bebas, kalau ada antioksidan, radikal bebasnya akan ditangkal oleh si antioksidan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang ngebunuh, bikin sakit dan bikin rusak sel kita, namanya oxidative stress. Ada polusi, ada stres, ada radikal bebas yang dari wifi atau elektronik, ada juga dari rokok. Nah, ini adalah contoh sel ya. Jadi ini adalah sel yang sama, tapi yang kiri ini adalah sel yang sehat, harusnya seperti ini tampilannya. Lalu di tengah ini adalah sel yang rusak. Jadi waktu ini sel ini diambil dari percobaan di atas panggung. Di kiri ini adalah sel sehat. Di tengah ini adalah sel orang yang sama baru makan Happy Meal. Teman-teman tahu ya Happy Meal apa? Jadi ternyata Happy Meal tuh nggak bikin sel happy. Jadi hanya dalam setengah jam selnya mulai rusak seperti ini. Setelah ini dia dikasih sel sensial dan 20 menit kemudian darahnya diambil lagi, sel-selnya sudah mulai diperbaiki. Tadi Ibu Regina udah ngomong soal bahwa Yusana itu farmasi grade, salah satu syarat farmasi grade adalah kemudahan diserap. Jadi semua produk Yusana itu bisa diserap dalam jangka waktu paling lama sampai 40 menit. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pernah minum Yusana pasti bisa ngerasain dalam 30 menit aja udah kerasa dari pusing jadi nggak pusing kayak gitu kan. Nah, ini adalah contoh gimana sel yang sehat dirusak oleh makanan yang nggak sehat, diperbaiki oleh suplemen. Dalam hal ini vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, sebenarnya vitamin, mineral, antioksidan itu ada di makanan ini, ada di buah dan sayur. Kenapa kita kalau makan, usahakan di piring kita ada banyak warnanya, karena sebenarnya masing-masing warna itu punya vitamin dan mineral sendiri. Tapi masalahnya,
apakah kita mungkin setiap hari makan dengan piring yang isinya 13 warna? Apakah mungkin kita setiap hari makan dan dapat nutrisi yang memang dibutuhkan? Jadi kalau dari ini namanya RDI itu Recommended Daily Intake, kalau di Indonesia namanya angka kecukupan gizi. Kira-kira kalau kita mau makan semua, kalau kita mau mencukupi kebutuhan mikronutrisi hanya dari makanan, kita tuh harus makan buah dan sayur 8-13 kali. Which is nggak mungkin kan, kita aja dari 24 jam melek cuma 10 jam gitu. Nggak mungkin kita makan 13 kali kan. Nah, plus apa yang kita makan juga belum tentu mencukupi karena tanah kita, soil kita juga sudah mengalami penurunan vitamin dan mineral. Seperti bisa dilihat di sini, tanah di kiri tahun 90 kandungan mineral dan vitaminnya sebanyak ini. Lalu di kanannya itu sudah mengalami penurunan. Ini adalah penelitian yang memperlihatkan bagaimana ada penurunan kandungan tanah. Ya, kita ada di Asia 76%. Artinya apa? Kalau kita makan kita cuma dapat manfaat 24%-nya dari seharusnya. Nah, ini adalah contoh apa yang terjadi pada nutrisi yang ada di sayuran sehubungan dengan penurunan kandungan tanah. Di tahun 1900 untuk mendapatkan vitamin E kita cukup makan 1 cup bayam. Untuk mendapatkan vitamin yang sama di tahun 2017 harus makannya 13 kilo. Which is nggak mungkin kita makan 13 kilo bayam. Bisa-bisa yang ada malah asam urat. Dan ngunyahnya juga susah ya, capek. Nah, kenapa ada penurunan nutrisi selain dari kandungan tanahnya? Ini juga karena ada cara bertani dengan pestisida atau cara penyimpanan dengan segala macam pengawet-pengawet atau juga cara masaknya sehingga justru yang kita makan nutrisinya udah nggak ada. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat kandungan nutrisi di sayur dan buah akhirnya menjadi berkurang sehingga apa yang kita makan menjadi tidak cukup. Nah, jadi kunci hidup sehat adalah pertama, usahakan makan real food. Lalu tadi kata Dr. Gun juga bilang ada exercise. Terus juga hindari makan hal-hal yang toksik. Kalau di udara aja ada polusi, jangan nambah polusi dengan merokok misalnya. Lalu kalau memang semua yang dilakukan itu nggak cukup atau memang sudah pasti nggak cukup, konsumsilah suplemen. Nah, soal suplemen tadi Bu Regina udah share ya apa bedanya Yusana dengan suplemen yang lain. Sekarang saya akan share di Yusana itu ada produk apa aja sih? Ini adalah signature Yusana, Cellsential. Jadi dia, kenapa dibilang Cellsential? Karena ini adalah yang esensial buat tubuh kita. Jadi apa yang tubuh kita butuhkan setiap hari, supaya setiap hari tubuh kita bisa meregenerasi sel yang yang rusak, sakit, maupun mati. Isinya adalah, di sini ada 2 botol. Yang kiri, yang hijau itu ada vitamin dan antioksidan. Di kanan ada mineral. Dulu saya adalah orang yang sempat berpikir kalau memang di dalam sayur dan buah ada vitamin dan mineral ya ngapain minum suplemen. Nah, tapi ternyata di sini saya belajar nih dengan kekurangan yang tadi, kalau kita mau mendapatkan seluruh mikronutrisi yang dibutuhkan, kira-kira kita harus makan 22.000 kalori setiap hari. Which is nggak mungkin, itu over kalori karena kita sehari kan cuma makan sekitar 3.000 kalori. Plus yang kita keluarkan juga jadi mahal sekali. Kira-kira kita membutuhkan 500.000 sehari. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya, misalkan untuk mendapatkan 20 gram zinc kita harus makan 5 dada ayam. Untuk mendapatkan 1000 IU vitamin D kita harus makan 44 telur. Selain over kalori, mahal juga. Tapi kita dimudahkan dengan suplemen di mana kita mengkonsumsi itu sudah mengandung semua mikronutrisi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah produk utama yang esensial dari Yusana. Produk lainnya adalah ini. Yang saya suka dari Yusana nggak mengklaim satu untuk semua, enggak. Jadi Yusana tuh punya produk yang sudah diproduksi sesuai kebutuhan organ mana yang ingin dioptimalkan. Jadi kalau ini adalah esensial, yang lainnya adalah namanya optimizer. Artinya mengoptimalkan sistem organ yang memang membutuhkan bantuan. Misalkan yang abu-abu ini ada magnekaldi dan prokosa, dia untuk sistem dan kerangka.
Jadi magnekaldi ini untuk tulang, ada magnesium, kalsium, vitamin D, prokosa ini untuk sendi, glukosamin dan meriva untuk antiinflamasinya. Lalu untuk jantung ada kokinon dan provavanol. Sudah di color code warnanya merah. Provavanol ini untuk membantu elastisitas sel karena di jantung problemnya kalau enggak pembuluh darah sudah tidak elastis atau pompa kiri jantung sudah tidak elastis atau ada pembengkakan di pembuluh darah. Makanya dibutuhkan provavanol C untuk mengelastistaskan lagi selnya. Lalu ada juga kokinon. Kokinon ini isinya koenzim Q10. Dia adalah baterai sel yang mempercepat proses recovery. Lalu untuk fungsi seluler ada biomega. Ini isinya vitamin, isinya minyak ikan, terus EHA dan DPA. Lalu ada Visionex, ada Visionex untuk mata, mengandung lutein. Lalu yang hijau ini untuk sistem pencernaan. Jadi ada 3 ya. Yang digestive enzyme buat orang-orang yang mungkin dalam masa penyembuhan susah ngunyah. Dia isinya enzim amilase yang membantu tubuh langsung menghancurkan makanan. Buat orang-orang yang juga punya GERD, punya MAH. Lalu ada hepasil. Hepasil ini membantu sistem pembuangan. Jadi setelah kita makan, nutrisinya diserap, yang tidak diserap kan harus dibuang. Itu menjadi kerjanya hati dan ginjal. Nah, hepasil detox ini membantu organ-organ yang ada di sistem pembuangan. Lalu ada fiber G, isinya serat buat orang-orang yang malas makan sayur atau sudah pasti kita semua makan sayur nggak cukup ya. Jadi kita tuh setiap hari butuh 12 gram serat. Kalau mau makan itu kira-kira 8 mangkok salad yang gede. Paling-paling kita makan kan sehari cuman salad semangkok sehari. Atau kalau kita lagi makan pecel ayam, paling-paling timunnya seiris, seladanya 3 iris sudah pasti nggak cukup. Jadi memang dibutuhkan fiber G. Kenapa fiber G dibutuhkan? Selain kita butuh vitaminnya, kita juga butuh seratnya untuk membuat sistem pencernaan kita selalu bersih. Nah, ini adalah vitamin yang Yusana punya untuk sel, untuk orang tua ada sel esensial dan yusanimal, untuk tulang dan sendi ada magnecal dan prokosa, untuk pencernaan, untuk jantung. Nah, kita juga punya skincare yang semuanya ini plant-based dan non-harsh chemical, jadi aman buat ibu hamil dan menyusui. Ada banyak ibu hamil yang mungkin karena hormonnya berubah, kulitnya menjadi hitam atau kering, tapi justru mau pakai skincare, dilarang sama dokter karena skincare mengandung zat-zat berbahaya. Nah, dengan Selavif, nggak takut jelek lagi kalau hamil karena ada skincare yang aman buat ibu-ibu hamil dan menyusui. Terus, nah ini adalah contoh vitamin yang untuk anak-anak selalu kasih vitamin dan mineral sama minyak ikan untuk perkembangan otaknya. Nah, kalau buat orang tua, saya selalu bilang ini adalah trikor nih, vitamin mineral buat sel, omega 3 buat otak, kalsium magnesium buat tulang. Ini wajib. Lalu kalau memang secara sadar, oh saya suka minum alkohol, atau saya merokok, atau saya suka makan makanan yang diproses, bantulah liver sama ginjalnya dengan hepasil. Atau memang punya masalah pencernaan kayak MAH, GERD, bantu dengan fiber G dan probiotik. Nah, ini adalah you are what you eat. Jadi keep in mind apa yang kita masukin ke dalam tubuh adalah apa yang akan dipakai tubuh kita untuk memproduksi sel. Juga diingat-ingat setiap 28 hari sel kulit itu meregenerasi kulit. Tapi butuh 5 tahun untuk hati, meregenerasi hati. Jadi keep in mind, hatinya jangan dikasih kerjaan yang berat dengan makan makanan yang diproses dan yang nggak sehat, atau dibantu dengan hepasil. Terus juga ingat butuh 10 tahun untuk tulang, untuk meregenerasi. Makanya butuh magnesium, kalsium, vitamin D. Jadi ingat-ingat aja bahwa tubuh kita itu terdiri dari sel, di mana sel itu dibuat dari apa yang kita makan. Jadi makanlah makanan yang bagus supaya kita juga merasa sehat. Sekian Iwa.
Terima kasih Mbak Mia, tepuk tangan dong buat Mbak Mia. Jadi saya kenal Mbak Mia tuh dulu Mbak Mia menulis skenario film di Indonesia. Pokoknya cerita singkatnya ketemu lagi tahun lalu tante. Ketemu lagi tahun lalu karena ibu saya memang jaga jantung dan saya beli di Mbak Mia pertama kali. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Mia. Mbak Mia jangan ditutup karena saya mau panggil dulu awal ambassador kita, Mas Hendro. Tepuk tangan Mas Hendro. Beliau adalah atlet jalan cepat lahir di Medan dan prestasinya Mas Hendro ini SEA Games 2013 di Myanmar, 2015 di Singapura, 2017 di Malaysia, dan SEA Games 2019 di Filipina. Mas Hendro, Pak. Oke. Mas Hendro, saya ucapkan terima kasih sudah datang di sini berbagi sharing dengan kita tentang kesehatan ya. Mas Hendro, karena ceritanya apa ini? Kegiatannya sehari-hari sekarang latihan terus kedua kadang-kadang ya isi acara buat pelatihan. Begitu, oke. Mas Hendro nih, kenapa awalnya Mas Hendro tertarik dengan Yusan pertama kali? Saya berdiri aja ya. Ya, boleh silakan. Awalnya itu sebenarnya karena waktu itu saya sempat minum suplemen yang dari brand lain. Itu kurang cocok waktu itu. Kemudian saya coba nanya ke teman, ada nggak teman yang misalnya bisa saya rekomendasi buat multivitamin yang cocok buat ini. Ada katanya. Kebetulan waktu itu usaha 2016 baru masuk, jadi baru saya tahu, saya konsumsi. Sebulan pertama masih belum terasa, karena waktu itu minumnya juga masih bolong-bolong. Kemudian coba di bulan berikutnya saya bilang lagi lah lebih rajin minumnya setiap hari karena pikiran saya waktu itu makanan aja udah cukup, tapi saya harus konsumsi vitamin. Karena waktu itu saya berpikir begini, saya atlet, apa yang saya makan itu pasti terserap secara optimal pada tubuh saya. Maka saya butuh vitamin. Kebetulan waktu itu dapat teman dari Australia katanya, bro, lu harus minum vitamin. Karena apa? Organ tubuh lu udah kerja berat dan lu butuh sesuatu bantuan untuk membantu organ tubuh itu lebih mudah dalam menyerap semua makanan. Itu vitamin. Waktu itu coba brand ini nggak cocok. Kebetulan waktu itu coba lagi yang ini karena minumnya nggak rajin, nggak belum bekerja. Waktu itu saya minum ini dengan dosis yang cukup banyak. Waktu itu secara esensial itu satu hari itu saya bisa minum 4. Berarti 2 pagi 2 malam gitu? Iya. Tapi enggak, jadi saya sekali minum 4. Wow, aman tuh buat treatmentnya. Dan waktu itu puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Dan biasanya kalau saya minum vitamin di atas dosis 500 mg, itu rasanya jantung berdebar. Udah pasti itu berdebar-debar. Saya minum ini enggak. Kebetulan waktu itu saya lagi flu. Pagi saya minum, malam itu saya segar. Dan besoknya saya berlomba. Waktu kebetulan saya lagi lomba di SCD di Sepong. Kita ada event waktu itu. Besok lomba. Kemudian saya menghadapi perlombaan namanya event Pekan Olahraga Nasional waktu itu di Gunung Pekansari. Kebetulan waktu itu Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah. 10.000 saya berlomba, oke. Selang 3 hari saya harus berlomba menghadapi perlombaan nomor 20 km jalan cepat. Selang 3 hari. Selang 3 hari. Dan 2 hari sebelum lomba itu saya di Oknam. Karena waktu itu di jalan tikus. Dan saya tetap berlomba. Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap mengkonsumsi vitamin. Karena waktu itu saya berpikir bahwa sel saya harus cepat pulih. Karena lomba lebih penting. Iya, karena di mana saya waktu itu juga belum paham berapa lama sih sel ini kembali diregenerasi. Begitu lagi dalam tubuh saya supaya saya ini nanti besok berlomba dengan jumlah sel yang cukup sama saat saya performance. Berlomba, puji Tuhan, rekor nasional. Wow, keren sekali Mas Hendro. 2016. Dengan kondisi saya 2 hari di diagnosa bahwa gejala tipes.
Karena memang saya sebelumnya pernah hepatitis, Oke. sakit kuning. Iya. Saya takut waktu itu kayaknya udah hilang harapan lah. Kebayang aja, saya berlomba 20 km dengan durasi berlomba 2 jam. Ya. Dan saya harus tetap berlomba membela warga Jawa Barat pada pekan olahraga nasional. Iya. Gimana caranya? Kalau saya infus, pasti doping. Saya istilahnya donor darah juga kena doping. Oke. Saya suntik steroid dalam tubuh saya, pasti saya doping. Dendanya berapa lama? 3 tahun. Dan saya harus bayar sekian miliar. Wow. Itu sih sangat Kenal gitu ya. Jadi waktu itu saya tetap memenuhi sana, makanya semenjak waktu itu saya selalu rajin. Memang ada beberapa multivitamin yang saya konsumsi tambahan. Karena waktu itu pandemi, katanya vitamin D3-nya harus ditambah. Saya kan vitamin D3 ternyata saya pernah 2017 juga mengalami hal seperti ini. Pas 10 hari kemudian saya harus berlomba di Jepang, Asia Wrestling Championship, kejuaraan Asia membela Indonesia. Ternyata kebetulan pas di tahun itu bukan lagi kejuaraan Asia, itu menjadi kejuaraan internasional di mana Eropa pun datang waktu itu. Saya 10 hari, 6, saya harus berangkat ke Nomi Jepang, Ishikawa. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus konsumsi vitamin. Padahal waktu itu saya dari 2016 sejak kejadian itu, saya tetap vitamin saya konsumsi. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu itu istirahat saya kurang. Perlombaan sangat padat, makan juga dari karena waktu itu memang kita sistem olahraganya masih belum baik, jadi sport nutrition kita juga belum baik. Makan asal-asalan, sakit, harus berlomba 10 hari kemudian di lomba. Konsumsi vitamin tetap saya lakukan seperti 2016, terjadi lagi terulang. Tipes, bukan gejala lagi, tipes. Dan apa yang terjadi setelah saya konsumsi vitamin lagi, tetap saya jaga nutrisinya, saya berangkat new national record. Wow. Dan saya mendapat ranking keempat di Asia. Wow. Keren. Enggak mudah. Nah, itu yang membuat saya sampai hari ini tetap mengkonsumsi usaha. Tapi waktu itu saya tidak mengkonsumsi sebanyak yang sekarang. Kalau dulu saya mungkin hanya konsumsi sekitar 2 jenis. Waktu itu hanya dikasih Bio-Omega sama jenis esensial. Oke, dan Bio-Omega. Tapi sekarang saya udah mengkonsumsi itu ada 8 jenis pesan vitamin. Dan itu sekali minum Langsung. Jadi sekali minum itu berapa butir? Total 12. 12 butir saya minum. Sel esensial itu 4 tetap ya. Ya, jadi pusat detox 2, ya. Core mineral itu 2, ya. Bio-Omega 1, ya. Koquinon 6, 2, 7, Proposa ya, 1, untuk sendi 8, Magnecal 1, 1, 9, oke, ya. Hepasil 8, 1, 10, ya, digestif 1, 11, ditambah vitamin D3 saya, oke, itu tambah 2, dan itu sekali minum, 13, langsung 13, langsung sekali minum per hari setelah saya lakukan sesi latihan. Tapi hasilnya sama makan Indonesia bahkan ya dunia. Dan itu yang terjadi. Dan saya tidak mengalami lagi debar jantung. Karena apa? Saya pernah mengkonsumsi obat untuk 1 bulan, saya konsumsi dalam 3 hari. Nah, jadi setiap 3 jam. Itu kejadian sedikit 2011, saya kena kacang air. Oke. Jadi kasih obat untuk meningkatkan imunitas. Obat ini untuk 1 bulan dengan dosis waktu itu 500 mg. Saya minum, jantung berdebar, rasa haus itu berlebihan. Saya konsumsi, ternyata hasil saya mudah terserang penyakit imunitas saya menurun Karena kelebihan juga itu ya. Berarti kan mungkin di sini banyak dokter ya, fungsi liver pasti berkurang, fungsi hati terganggu, ya kan? Itu udah pasti.
Alhasil saya mudah terserang penyakit. Saya pertama kali terserang penyakit tipes dan hepatitis itu tahun 2014. Ya. Jadi setelah 3 tahun fungsi tubuh saya menurun. 2016 saya mengenal sana dan sekarang puji Tuhan saya sampai hari ini masih dipercaya untuk tim nasional. Sedikit terakhir kemarin 2022 di Vietnam saya masih bukan saya bilang Indonesia masih memegang untuk kategori jalan cepat. Dan Indonesia bukanlah dikenal hendronya. Jalan cepat itu bukanlah hendronya, tapi di sini Indonesia lah yang disegani, bukan hendro ya. Dan rasa bangga yang ingin saya bagikan kepada saya panggil rekan-rekan di sini. Rasa bangga yang ingin saya sampaikan dan ingin saya bagikan adalah saat saya berada di podium karena kita berselimutkan bendera merah putih dan Indonesia berkemenangan hanya untuk rakyat Indonesia. Wow. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Dan saya juga tadi ingin sedikit merespon dari dokter Gun dengan Mbaknya. Saya pernah dengar cerita seperti ini. Ada sebuah orang ingin masuk ke kebun binatang, tapi dia nggak mau bayar. Jadi masuk ke kebun binatang itu untuk melihat seekor singa. Dibuka harga tiket itu dari 200.000. Dia nggak mau. Akhirnya kebun binatang kurangin lagi harga tiketnya sampai dengan gratis. Akhirnya dia mau masuk kebun binatang itu dengan gratis. Tapi begitu orang itu mau keluar sama pemilik kebun binatang itu, dan akhirnya dari kebun binatang itu pas orangnya udah masuk, binatang buas itu dilepaskan di dalam kebun binatang itu. Otomatis saya sebagai pengunjung juga ingin keluar dari kebun binatang itu kalau kebun binatang itu melepaskan semua hewan liarnya. Betul? Bapak Ibu juga pasti ingin keluar kan? Tapi saat ingin keluar, pemilik kebun binatang itu bilang, kamu harus bayar. Kamu harus bayar. Yang tadinya masih 200.000 dia nggak mau. Saya bayar 1 juta nih untuk keluar dari kebun binatang. Mau bayar nggak? Mau. Artinya apa? Di saat kita sembuh, kita disuruh bayar untuk sehat ya mau. Tapi begitu sakit, berapapun kita bayar. Bagaimana sih ngasih pengertian seperti ini kepada publik? Bagaimana sih ngasih pengertian hidup sehat itu kepada teman-teman, rekan dan keluarga kita? Mudah nggak? Enggak pasti. Saya sendiri sampai hari ini bilang kepada teman-teman dekat saya, ayo dong olahraga. Gue nggak suka ngelihat badan lu lebar. Ayo, gue nggak suka ngelihat lu makan junk food. Mudah enggak? Begitu dia sakit, gue mau ngajarin dia. Begitu kamu saya kasih dulu gratis, saya bilang, gue bayar 500.000 buat lu 3 bulan. Dia sehat, olahraga. Dia nggak mau. Tapi begitu sekarang dia kena sakit, lu gue bayar 500.000 jadi gue untuk terus. Saya nggak mau. Kebalikannya. Sampai kapan sih hal ini akan terjadi? Dan orang bagaimana sih kita bisa ngasih mereka pengertian tentang multivitamin yang cocok untuk bukan menutrisi badan, tapi menutrisi sel dalam tubuh kita. Seperti apa sel itu pada tubuh kita dan kehidupan kita. Mungkin itu hanya para dokter yang bisa menjawab. Terima kasih. Tepuk tangan Mas Hendro. Keren banget ya, inspirasi banget Mas Hendro. Dan gak sia-sia Mas Hendro datang ke sini, Yusana Corporate kasih buat kita hari ini untuk semangat kita untuk menyadarkan kepada kita betapa pentingnya hidup sehat itu ya. Dan tadi sudah terbukti Mas Hendro 2016 mengkonsumsi di sana ya. Berarti sampai sekarang udah hampir 6 tahun. Iya. Oke. Mas Hendro, sebelum duduk kita bagi dulu door prize. Pertanyaan gampang.
Sekarang tadi terakhir Mas Hendro mengusir berapa belas butir vitamin itu paling gampang siapa? Benar nggak Mas Hendro? Terlalu Mbak. Iya, terima kasih Mas Hendro. Mas Hendro, terima kasih banyak. Dan nanti kita foto bareng, kita tunggu dulu. Nanti kita foto bareng dulu bersama semuanya. Oke, Mbak Mia, saya pengen kasih dulu ada hadiah berapa satu lagi. Nanti Mbak Mia akan ngasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya Mbak Mia mau kasih informasi Mbak Mia. Silakan. Nanti dulu, Mbak Mia. Iya, jadi kelupaan tadi buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat Yusana, ini kita akan ada acara namanya Fit and Fun di Tangerang, Bandung, dan Denpasar. Nah, warga Bandung, diingat-ingat tanggalnya 13 Agustus mulai jam 2. Nah, di sini akan ada acara di mana ada Health dan Entrepreneur Talk, ada meet and greet juga sama atlet dan ambasador Yusana, dan yang pasti akan ada banyak special offer, harga khusus, bisa juga health check, dan ada door prize-nya. Kalau nggak salah door prize-nya sepeda atau apa ya, tapi biasanya Yusana kalau ngadain acara itu ini kok hadiahnya banyak, dan yang pasti ilmunya juga banyak bermanfaat. Jadi aku mau undang teman-teman untuk nanti tanggal 13 Agustus datang ke acara Fit and Fun Yusana. Atau kalau punya family di Tangerang atau Denpasar, dikabarin. Iya? Di Best Western, nanti Bandung, tanggal 13 Agustus. Iya. Semoga Mbak Mia bisa ikut hadir sama kita ya. Nanti teman-teman di sini ajak teman-temannya, Bapak Ibu datang, nanti bisa tanya-tanya ya. Tiketnya 30.000 Mbak Mia ya. Dapat merchandise 30.000. Iya. Sayangnya aku nggak bisa hadir Yuwa, kan aku akan ada di Lake City, Utah untuk ini mengunjungi konvensi Yusana Global. Ulang tahun 30 ya di sana di Amerika. Iya. Mbak Mia, ada satu hadiah. Bisa pertanyaan buat teman-teman ini. Pertanyaan seputar produk boleh yang gampang. Seputar produk, tadi kan aku udah kasih lihat ya, Yusana itu punya yang namanya Essential sama Optimizer. Nah, aku mau tanya, sebutkan produk Optimizer untuk pencernaan, ada 3. Ayo, ke depan. Sini, siapa? Bawi. Bawi lebih luas. Nyantek dulu. Oh, Bawi pakai ya? Bawi. Berarti di destin sama hasil ya? Benar nggak Mbak Mia? Betul. Bang Mia, terima kasih dapat dapat. Happy birthday, akhirnya kita dan juga Bang Mia, hari ini juga Bang Mia kita ada promo nih buat teman-teman. Jadi nanti bisa ke booth di sana, bisa makan. Jadi kayak misalnya salah silakan harganya 996 tuh 2 botol bisa 2 bulan. Hari ini dijual 850.000. Dan yang lainnya juga nanti bisa hubungi Kameti sama Kak Edi ya. Dan teman-teman seperti biasa saya suka bawa vitamin saya. Ini banyak banget. Nanti Kak Edi tolong buat teman-teman, buat Bapak Ibu, teman-teman yang punya obat sebelum makan digestif bisa kasih. Dan saya bisa minum digestif kalau mau makan gorengan, makan daging kayak gitu biar cepat diurai ya. Makan nasi padang. Maaf orang Padang tapi suka nasi padang kok. Baik, teman-teman ada mau tanya mungkin di sini ke Mbak Mia sama Mbak Regina. Mumpung di sini, Mbak Regina kebetulan sebentar lagi baru syuting lagi, Mbak Regina untuk host. Jadi biasanya kita teman-teman di sini kalau mau ketemu sama Mbak Mia sama Mbak Regina, kita janjian nanti kita bisa by Zoom karena kan kita beda negara, tapi kita sangat butuh beliau. Kan beliau itu sangat pengalaman di Yusana dan kami semua kebetulan cocok dengan Yusana, terus Pak Tendro, Dr. Gun, kita bisa janjian. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman yang berjanjian sama Mbak Regina atau Mbak Mia, kasih tahu saya atau kayak di Kameti, kita buatin nanti Zoom khusus ya untuk lebih direct. Karena juga di sana buat teman-teman yang ingin tahu bisnisnya seperti apa, nanti bisa menghubungi saya, Kak Ebi atau Kak Meti ya, untuk tanya lebih detail lagi. Sangat menguntungkan sekali bisnis di sana ini. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau tidak bertanya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Balik kita foto bareng dulu, sama Dr. kan. Pakai pulang sini, kita kembali sini, Dr. Kita foto bareng. Terima kasih ya, Mbak Regina, Mbak Mia sudah makan waktunya di sana sudah malam. Sama-sama.
Senang banget. Bapak dulu sebelah sini, Mas Hendro. Nah, kita foto bareng. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. Yusana. Di sana. Bersama. Terima kasih, Mas Hendro. Siap. Terima kasih, Dr. Terima Gun. kasih Mas Hendro dan Dr. Gun. Terima kasih Mbak Lina, Mbak Lia. Sampai ketemu lagi ya di acara-acara wisata lainnya. Nanti kita bikin event lagi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kak Meti buat Kalma, terima kasih. Makannya enak-enak. Dan Bapak Ibu, silakan menikmati makan siang yang sudah disediakan oleh Kak Meti and the gang. Dan ada yang mau nyoba vitamin, silakan ke Kedi. Nanti kalian kasih tahu apa aja vitaminnya. Kalau jalan makan siang. Dan juga ada cek kesehatan gratis nanti di bawah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Regina. Berarti ini saya stop recordnya semua. Oh.